Halo, perkenankan saya untuk membantu bagaimana cara mengisi dan melaporkan LKPM tahap konstruksi non-UMK. Apa itu LKPM? LKPM adalah laporan kegiatan penanaman modal, yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Selain itu, LKPM juga merupakan media komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kenapa LKPM itu penting? Bagi pemerintah, LKPM merupakan potret investasi di Indonesia mengenai potensi, hambatan, dan kebijakan apa yang harus diambil pemerintah. Bagi pelaku usaha, LKPM itu penting, karena LKPM itu bersifat wajib untuk dilaporkan. Selain itu, pelaku usaha juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi apabila menyampaikan LKPM-nya. Selain itu, LKPM juga berfungsi sebagai media penyampaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dasar hukum LKPM itu apa saja ya? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Di mana ya website untuk mengakses dan melaporkan LKPM? Klik oss.go.id. Lalu, yang jadi pertanyaan adalah, siapa sih yang wajib menyampaikan LKPM? Yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha besar dan pelaku usaha menengah. Disampaikan setiap 3 bulan sekali atau per triwulan. Triwulan 1 periode Januari sampai Maret, triwulan 2 periode April sampai Juni, triwulan 3 periode Juli sampai September, triwulan 4 periode Oktober sampai Desember. Lalu pertanyaan lainnya adalah, siapa sih yang tidak wajib menyampaikan LKPM? Yang tidak wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha mikro dan pelaku usaha di bidang hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan asuransi. Apa saja ya tahap LKPM per triwulan? 1. LKPM tahap konstruksi atau persiapan. Diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi atau belum beroperasi komersial. LKPM tahap kedua adalah LKPM tahap produksi atau komersial, diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi atau sudah beroperasi komersial. Lalu, bagaimana ya cara pengisian LKPM online per triwulan? Langkah pertama adalah buka halaman oss.go.id di halaman web browser Anda. Lalu klik masuk pada ujung kanan atas halaman website. Lalu akan muncul tampilan login sebagai berikut. Kemudian ketikkan data, username, password, dan kode captcha yang sesuai, lalu klik masuk. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu geser kursor dan klik menu pelaporan. Lalu pilih dan klik laporan LKPM. Kemudian setelah itu pilih dan klik pelaporan. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu pilih buat laporan pada tab menu yang ada di posisi kanan atas. Kemudian akan muncul tampilan data kegiatan berusaha yang didaftarkan oleh perusahaan. Lalu pilih satu data KBLI yang belum dilaporkan LKPM-nya dengan mencentang salah satu kotak kecil di sebelah kiri. Setelah itu, pilih dan klik tombol selanjutnya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian akan muncul pilihan sebagai berikut ini.
Jika perusahaan belum siap beroperasi komersial, maka pilih tidak. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu geser kursor ke bawah, maka akan muncul halaman LKPM tahap konstruksi sesuai dengan periode pelaporan. Lalu isikan data tambahan realisasi perusahaan selama 1 periode pelaporan, terdiri dari pembelian dan pematangan sawah, bangunan atau gedung, mesin, peralatan dan suku cadang, dan lain-lain. Untuk data realisasi pada bagian mesin dan peralatan terbagi atas 2 jenis, yaitu pembelian dalam negeri dan pembelian luar negeri. Setelah mengisi semua data realisasi, maka klik tombol simpan di bawah. Lalu langkah selanjutnya adalah isi data tambahan realisasi pada modal kerja. Kemudian isikan data tenaga kerja dalam negeri yang bekerja di perusahaan. Lalu isikan data tenaga kerja lokal setempat dan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan dalam 1 periode pelaporan. Kemudian, isikan data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, ditambahkan detailnya pada keterangan permasalahan atau kronologi. Kemudian, isikan petugas penanggung jawab LKPM dari perusahaan dengan mengisi data nama petugas, nomor yang bisa dihubungi, jabatan, dan email pelaku usaha. Lalu, geser halaman website ke bawah dan klik kotak disclaimer hingga muncul tanda centang hijau. Lalu, klik kirim laporan jika sudah selesai mengisi semua data LKPM dan dirasa semua data yang diisikan adalah benar. Lalu, akan muncul halaman seperti berikut saat LKPM sudah selesai dikirimkan. Kemudian klik kembali ke halaman utama. Lalu akan muncul halaman seperti berikut ini. Di halaman ini dapat dilihat status LKPM dan tombol tanda terima, pengiriman LKPM dan tombol cetak LKPM. Terkait status LKPM memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk status terkirim, artinya LKPM sudah terkirim namun belum direview oleh verifikator. Untuk status LKPM perlu perbaikan, LKPM sudah direview verifikator, dikembalikan ke pelaku usaha dan perlu perbaikan data. Untuk status LKPM disetujui, berarti LKPM sudah direview verifikator, sudah disetujui dan diterima, artinya LKPM sudah sesuai dan benar. Apabila LKPM sudah sesuai dan benar setelah direview oleh verifikator, maka status pada tanda terima LKPM akan berubah menjadi disetujui. Berikut merupakan contoh LKPM yang sudah disetujui. Selamat, Anda sudah di tahap akhir dalam melaporkan LKPM Anda. Anda berhasil melaporkan LKPM sampai di tahap disetujui.